16. Aku mengerti, bagaimana kalau kita merayakan sedikit keberhasilan kita dengan bersenang-senang. Ajak Hendrik pada Fanny yang langsung disambut dengan gembira oleh gadis itu. Boleh, kita akan melakukan apa? Tanya Fanny dengan tidak sabar. Kau tunggu saja, aku akan membawamu ke suatu tempat yang sangat indah yang tentunya akan membuatmu semakin mensyukuri hal baik yang baru saja kau dapatkan. Ucap Hendrik sembari fokus mengemudikan mobilnya menuju ke Pantai Mutiara Pluit, Jakarta. Kalau begitu aku akan mengandalkanmu, Kapten. Ucap Fanny dengan hati yang berbunga-bunga. Setelah mengemudikan mobilnya selama 10 menit, akhirnya Hendrik dan juga Fanny pun sampai di Pantai Mutiara Pluit, Jakarta. Pantai Mutiara Pluit, Jakarta memang tidak ada tepian berpasir layaknya pantai-pantai pada umumnya. Tapi, Pantai Mutiara punya tempat untuk bersantai di pinggir laut yang bisa membuat pengunjungnya menikmati senja sampai malam dengan makanan makan seafood atau menu-menu kekinian yang terdapat pada kedai-kedai yang tersedia di area pantai. Jadi ini adalah tempat yang kau maksud? Tanya Fanny sembari menghirup udara segar dengan santainya. Ya, di sini kita bisa bersantai sejenak untuk melepaskan semua permasalahan yang sedang kita hadapi dengan menikmati keindahan pantai sembari melihat sunset yang sebentar lagi akan terjadi. Ucap Hendrik. Kau memilih tempat yang tepat, Kapten. Di sini benar-benar sangat indah dan tenang. Ucap Fanny ketika mencapai tepi air dan berdiri sembari merentangkan kedua tangannya untuk menikmati semilir angin sepoi-sepoi yang menghantam tubuhnya serta keindahan langit kota Jakarta yang disertai dengan tenggelamnya matahari. Detak jantung Hendrik berdegup kencang saat ia melihat kebahagiaan dan senyum Fanny yang manis saat menikmati suasana pantai. Hendrik berusaha untuk tidak terus-terusan memandang ke arah Fanny, namun dirinya selalu menolak. Sangat cantik, ucap Hendrik tanpa sadar dan membuat Fanny menoleh untuk menatap wajah Hendrik. Siapa yang baru saja kau bilang cantik, Kapten? Aku, tanya Fanny yang langsung membuat Hendrik menyadari perkataannya dan membuatnya gelagapan untuk menjawab pertanyaan Fanny. Bukan, maksudku adalah pemandangan pantai di sini sangat cantik. Ucap Hendrik dengan berbohong dan tidak ingin perasaannya diketahui oleh Fanny. Mengetahui bahwa dugaannya salah, Fanny pun segera menyembunyikan rasa malunya dari Hendrik dengan mengalihkan wajahnya dari Hendrik. Jadi begitu, ucap Fanny yang berusaha menyingkirkan rasa malunya dengan berjalan kaki menyusuri tepi pantai. Melihat tingkah laku Fanny yang jelas-jelas terlihat malu karena dugaannya tidak dibenarkan oleh Hendrik, membuat Hendrik tersenyum. Ia merasa senang bisa mengerjai Fanny dengan perkataannya. Ketika beberapa lamanya berjalan kaki menyusuri tepi pantai, Hendrik melihat Fanny berusaha duduk di bebatuan panjang yang terletak di bibir pantai. Capek ya? Mau aku belikan minum? Tanya Hendrik perhatian. Ya, bisakah kau membelikanku jus jeruk? Ucap Fanny. Tentu. Tolong jangan pergi kemana-mana selagi aku pergi membeli minum. Aku tidak ingin kau jauh dari pengawasanku, ucap Hendrik. Fanny berusaha menerka rasa perhatian Hendrik kepadanya. Melihat rasa ingin melindungi dan juga perhatian yang Hendrik tunjukkan, membuat Fanny merasa yakin bahwa Hendrik telah menyimpan perasaan untuknya. Namun Fanny segera dibuat bingung dengan tindakan Hendrik yang sama sekali tidak menunjukkan bahwa laki-laki itu memiliki perasaan untuknya. Baiklah, aku tidak akan pergi kemana-mana, ucap Fanny. Ketika Hendrik pergi membeli minuman ke kedai yang terletak di pinggir lokasi pantai, Fanny berniat untuk mencari tempat duduk yang nyaman selain bebatuan. Karena begitu sibuknya mencari tempat duduk yang rata-rata ditempati oleh pengunjung, Fanny sampai tidak memperhatikan langkah kakinya dan membuatnya tanpa sengaja menabrak tubuh seseorang. Bersambung 17. Tanpa Fanny sadari bahwa orang yang tanpa sengaja ia tabrak adalah Aldo, calon suami yang dulu mengkhianatinya.
Tolong maafkan aku, ucap Fanny sembari berpegangan pada Aldo untuk menjaga keseimbangannya supaya tidak jatuh. Fanny, ternyata ini kau, ucap Aldo tak percaya dengan keberadaan Fanny saat ini yang berada tepat di hadapannya. Fa Aldo, ucap Fanny dengan gagap ketika keberadaannya tanpa sengaja diketahui oleh Aldo. Aku tidak percaya bahwa kau ada di sini sekarang. Kau sudah sembuh ya dari komamu. Kapan kau keluar dari rumah sakit? Tanya Aldo yang tidak henti-hentinya memberikan pertanyaan kepada Fanny dan membuat Fanny ingin cepat-cepat pergi dari Aldo. Tidak perlu repot-repot untuk menanyakan hal tentang aku, Aldo. Setelah apa yang kau lakukan kepadaku waktu itu, kau sudah menjadi orang asing bagiku. Sekarang cepat lepaskan aku, ucap sembari berusaha untuk melepaskan diri dari pegangan tangan Aldo. Aku tahu apa yang telah aku lakukan kepadamu itu salah Fanny, akan tetapi aku benar-benar terpaksa untuk melakukan hal itu kepadamu. Aku masih mencintaimu Fanny, dan aku ingin memulai semuanya dari awal denganmu. Kau mau kan Fanny? Tanya Aldo dengan penuh harap. Fanny memandang wajah Aldo dengan tatapan yang penuh kebencian. Ia tidak menyangka bahwa Aldo masih menganggap kesalahan yang dibuatnya sebagai hal yang enteng dan mudah dimaafkan. Namun setelah mengetahui kebenarannya, Fanny tidak akan jatuh ke tipu daya dan bujuk rayu Aldo. Bisa-bisanya setelah hampir membuatku kehilangan nyawa dan menghancurkan perasaanku, kau ingin memulai semuanya dari awal denganku. Aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama dengan mencintai dan juga mempercayai orang yang sama sepertimu. Bagiku kau adalah laki-laki bodoh dan tidak tahu malu yang pernah aku kenal, Aldo. Ucapan dan juga perbuatanmu tidak pernah bisa dipercaya. Sekarang tolong lepaskan aku dan jangan ganggu kehidupanku lagi, ucap Fanny dengan marah. Tidak Fanny, kau tidak bisa melakukan hal ini kepadaku. Aku benar-benar minta maaf kepadamu karena sudah menjatuhkanmu dari balkon rumahmu. Aku bisa menjelaskan semuanya kepadamu kalau aku terpaksa harus melakukan hal itu, ucap Aldo yang mulai putus asa karena Fanny tidak mau mendengarkan ucapannya. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi Aldo, aku sudah tidak peduli dengan apa yang kau lakukan waktu itu. Sekarang tolong cepat lepaskan aku, ucap Fanny dengan tegas. Tidak, aku tidak akan melepaskanmu sebelum kau mau mendengarkan penjelasanku. Ayo Fanny, mari kita selesaikan kesalahpahaman di antara kita, ucap Aldo sembari mencengkram erat lengan Fanny dan membuatnya meronta kesakitan. Ah sakit Aldo, kau membuat tanganku kesakitan, ucap Fanny yang benar-benar terlihat sangat kesakitan. Aldo tidak mempedulikan rasa sakit yang dirasakan oleh Fanny. Ia tetap mencengkram erat lengan Fanny dan berusaha untuk membawa gadis itu dengan paksa. Belum sempat Aldo membawa Fanny pergi bersamanya, tiba-tiba tangan Aldo ditarik dengan kuat oleh Hendrik dan dengan cepat Aldo segera mendapatkan pukulan keras di wajahnya. Mendapatkan pukulan keras itu seketika membuat tubuh Aldo tersungkur ke tanah sembari memegangi wajahnya yang kesakitan. Berani-beraninya kau membuat Fanny kesakitan. Apa kau tidak dengar kalau dia berteriak kesakitan? Teriak Hendrik dengan emosi kepada Aldo dan segera membuat hal itu menjadi pusat perhatian pengunjung pantai Mutiara Pluit. Bersambung 18. Hendrik seketika berdiri mematung dan merasa terkejut dengan tindakan Fanny yang tiba-tiba memeluk tubuhnya dengan erat. Hendrik tidak pernah membayangkan bahwa Fanny akan memeluknya. Dengan sepenuh hati, Hendrik membalas pelukan Fanny dan mencoba memberikan rasa aman dan juga ketenangan yang bisa ia berikan untuk gadis itu. Sama-sama, maaf kali ini aku membuat kesalahan dengan membiarkanmu seorang diri di tempat itu. Seharusnya aku membawamu untuk ikut bersamaku dalam membeli minuman itu, ucap Hendrik yang menyalahkan dirinya sendiri. Tidak, ini bukan sepenuhnya menjadi salahmu Kapten. Semua ini terjadi secara tidak sengaja, ucap Fanny. Baiklah kalau begitu kita berdua harus secepatnya pergi dari sini.
Aku tidak mau ada orang lain lagi yang akan mengetahui identitas dan juga keberadaanmu. Ucap Hendrik yang segera mengajak Fanny pulang ke rumah. Keesokan paginya, Fanny bangun tidur dengan perasaan yang sedikit senang. Satu musuh terbesarnya sudah tertangkap dan sekarang ia harus fokus untuk menangkap musuh keduanya. Selain merasa sangat senang karena salah satu musuhnya sudah tertangkap, Fanny juga merasa senang karena ia bisa mendapatkan kepulihan tubuhnya dengan cepat. Fanny merasa semua ini tidak akan bisa ia dapatkan tanpa bantuan Hendrik. Untuk itulah mengapa hari ini dan seterusnya Fanny berniat untuk membalas sedikit bantuan Hendrik dengan memasakkan makanan untuk Hendrik setiap hari. Dengan langkah kakinya yang semangat, Fanny pun bergegas menuju dapur, memeriksa bahan-bahan makanan yang ada di dalam lemari es dan mengolahnya menjadi masakan. Dengan kedua sudut bibirnya yang terangkat, Fanny mengolah semua bahan makanan yang telah diambilnya dengan sukacita. Satu persatu dari semua bahan makanan tersebut Fanny cuci bersih untuk kemudian ia potong dan olah menjadi masakan pilihannya. Akhirnya setelah hampir 1 jam menyibukkan dirinya di dapur, Fanny pun selesai memasak semua makanannya. Syukurlah semua masakanku sudah matang, Kapten Hendrik pasti senang dengan semua masakan yang sudah aku masak ini. Sekarang aku hanya perlu ke kamar Kapten dan memintanya untuk makan bersamaku di ruang makan. Ucap Fanny dengan bahagia. Fanny pun segera bergegas menuju ke kamar Hendrik. Sesampainya Fanny di luar pintu kamar Hendrik, ia pun segera mengetuk pintu kamar dan memanggil laki-laki itu. Buka pintunya Kapten, hari ini aku membuatkan sarapan untukmu, mari kita bersama-sama menuju ke ruang makan dan makan bersama. Ucap Fanny sembari mengetuk pintu kamar Hendrik. 1 menit, 2 menit, 3 menit Fanny menunggu. Hendrik masih belum menunjukkan batang hidungnya sehingga membuat Fanny kembali memanggil nama laki-laki itu namun Hendrik tetap tidak keluar. Mengetahui hal itu Fanny pun mencoba membuka pintu kamar Hendrik. Fanny merasa sangat senang karena mengetahui bahwa pintu kamar Hendrik tidak dikunci dari dalam sehingga membuat Fanny dengan mudah masuk ke dalam kamar laki-laki itu. Ketika Fanny berada di dalam, ia dibuat tersenyum saat melihat keberadaan Hendrik yang masih tertidur pulas di atas ranjangnya. Pantas saja dia tidak mendengar suaraku, ternyata Kapten Hendrik masih tidur. Ucap Fanny yang pelan-pelan menghampiri Hendrik. Dengan berdiri di samping tempat tidur Hendrik, Fanny memperhatikan sosok Hendrik dari jarak yang begitu dekat. Secara penampilan dan juga perasaan, Fanny begitu sangat mendambakan sosok Hendrik. Bersambung 19. Aldo menatap heran dan bingung ke arah Hendrik. Ia merasa tidak tahu mengapa laki-laki itu menghajarnya dan membantu Fanny lepas dari cengkraman tangannya. Siapa kau? Untuk apa kau mencampuri urusanku dengan Fanny? Tanya Hendrik sembari berusaha berdiri dengan benar. Aku adalah pengawal Fanny, dan masalah yang sedang Fanny hadapi juga akan menjadi masalahku. Ucap Hendrik dengan berani. Ini benar-benar tidak masuk akal. Fanny, cepat jelaskan kepada pengawalmu ini kalau aku sebenarnya adalah calon suamimu. Ucap Aldo yang menuntut pembelaan dari Fanny dan membuat Hendrik mengetahui bahwa laki-laki yang baru saja ia pukul adalah laki-laki yang sudah membuat hidup Fanny menderita. Oh, jadi kau laki-laki brengsek yang sudah berselingkuh dengan ibu tiri Fanny hingga sampai membuatmu gelap mata untuk menjatuhkan Fanny dari balkon atas rumahnya. Ucap Hendrik. Apa? Brengsek kau bilang? Ucap Aldo tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Kebetulan sekali. Karena kau sudah ada di sini, aku jadi tidak perlu bersusah payah untuk mencarimu dan juga menangkapmu. Sekarang kau akan aku tangkap untuk menebus semua kesalahan yang pernah kau lakukan kepada Fanny. Ucap Hendrik yang langsung mengeluarkan borgol dari saku celananya dan memasangkannya ke tangan Aldo. Hei, apa-apaan ini? Kau tidak bisa seenaknya menangkapku dengan begitu saja, memangnya kau ini polisi?
Ucap Aldo panik sembari berusaha untuk melepaskan borgol yang telah dipasang Hendrik di tangannya. Kapten Hendrik, memang seorang polisi. Dia adalah kepala FBI yang sedang membantuku untuk menangkapmu dan juga Meka. Ucap Fanny yang langsung membuat Aldo tertawa frustasi dengan ketidakberuntungan yang sedang ia hadapi. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Bagaimana bisa kau mempekerjakan orang ini untuk menangkapku, Fanny? Kau punya uang berapa untuk membayar laki-laki sialan ini? Hah? Teriak Aldo pada Fanny. Fanny tidak perlu membayarku untuk menangkap orang kriminal sepertimu. Petugas keamanan sepertiku akan selalu membantu kesulitan yang sedang dihadapi oleh masyarakat umum dengan sukarela dan itu termasuk Fanny. Ucap Hendrik. Sialan dengan semua penjelasanmu. Cepat lepaskan aku tidak mau masuk ke dalam penjara. Teriak Aldo. Fanny, cepat ambil ponselku yang ada di dalam saku jasku, ambil dan cepat hubungi temanku. Nomornya ada di urutan kedua di kontak ponselku. Ucap Hendrik sembari memegangi Aldo supaya tidak kabur. Fanny segera mengambil ponsel Hendrik dan melakukan hal yang diminta olehnya. Dalam waktu 10 menit kemudian, rekan-rekan Hendrik yang sesama petugas keamanan dengan Hendrik akhirnya menangkap dan membawa Aldo untuk dijebloskan ke penjara. Mengetahui bahwa Aldo telah ditangkap, membuat Fanny merasa lega. Ia tidak menyangka bahwa Aldo akan cepat tertangkap dengan mudah. Setelah tertangkapnya Aldo, Hendrik yang mengingat rasa sakit yang sebelumnya dirasakan oleh Fanny akibat cengkeraman erat tangan Aldo saat berusaha membawanya pergi, membuat Hendrik segera berbalik menghampiri Fanny untuk memeriksa keadaannya. Fanny, apakah kau baik-baik saja? Apa yang dia lakukan kepadamu? Apakah kau terluka? Demi Tuhan tolong jawab aku, Fanny. Ucap Hendrik yang benar-benar sangat mengkhawatirkan keadaan Fanny dan membuat Fanny terharu dengan kepedulian Hendrik kepadanya. Aku baik-baik saja, terima kasih karena sudah datang tepat waktu untuk menolongku. Ucap Fanny yang tiba-tiba menghamburkan dirinya untuk memeluk tubuh Hendrik. Bersambung 20. Kapten Hendrik benar-benar adalah orang yang sangat mempesona. Ia memiliki wajah yang sangat tampan dengan rahangnya yang kokoh, berkulit kuning langsat, dan berkaki panjang. Fanny berpikir bahwa Hendrik benar-benar terlihat mirip dengan sosok satria yang biasanya ada di dalam cerita dongeng. Kapten Hendrik benar-benar adalah seorang lelaki yang berwajah tampan, gadis mana coba yang tidak akan terpana begitu melihatnya. Ucap Fanny sembari mengamati wajah Hendrik lebih dekat lagi. Di saat Fanny tengah asyik memperhatikan ketampanan wajah Hendrik, tanpa diduga laki-laki itu membuka kedua matanya dan membuat Fanny merasa sangat terkejut dengan reaksi tersebut dan membuat tubuh gadis yang masih berusia 23 tahun itu tersandung kakinya sendiri saat ingin mencoba menjauh dari Hendrik dan membuat tubuh Fanny terjatuh tepat di atas tubuh Hendrik dan membuat bibirnya tanpa sengaja mencium bibir Hendrik. Hendrik dan Fanny sama-sama melotot karena terkejut dengan kejadian itu. Fanny yang merasa malu karena tindakan bodohnya itu segera berniat bangun dari tubuh Hendrik untuk menjauh secepat mungkin. Namun Hendrik segera menarik tangan Fanny dengan cepat, menjepit tubuh gadis itu ke atas kasur dengan menggunakan kekokohan tubuhnya, dan mencium kembali bibir Fanny dengan intens. Melihat tindakan Hendrik yang saat ini tengah menciumnya benar-benar membuat pikiran Fanny mendadak kosong. Dirinya segera dibuat terbawa suasana dengan ciuman yang saat ini tengah Hendrik lakukan kepadanya. Kali ini Fanny tidak ingin memikirkan hal lain selain menikmati rasa bibir Hendrik di bibirnya yang kini menciumnya dengan lapar. Bibir Hendrik tidak henti-hentinya menjelajahi bibir Fanny, sementara tangan laki-laki itu diam-diam merangkul pinggang Fanny. Beberapa menit setelah puas menikmati bibir Fanny, Hendrik pun segera menghentikan ciumannya dan buru-buru menjauh dari tubuh Fanny. Maafkan aku, tidak seharusnya aku melakukan hal itu kepadamu. Sungguh aku tidak bermaksud untuk bertindak tidak sopan kepadamu. Ucap Hendrik dengan perasaan bersalah.
Fanny segera bangun dari tempat tidur, dirinya masih gemetar akibat ciuman Hendrik yang masih terasa memabukkan. Selama ini Fanny belum pernah menginginkan laki-laki lain sebesar rasa keinginannya untuk memiliki Hendrik. Dan Fanny juga tahu bahwa laki-laki itu juga memiliki perasaan kepadanya. Fanny ingin kembali merasakan semua yang ada di dalam laki-laki itu untuk dirinya sendiri. Ia ingin merasakan kembali sentuhan dan juga ciuman Hendrik di tubuhnya, dan Fanny ingin menyerahkan segalanya untuk bisa mendapatkan hasrat dan cinta dari laki-laki itu. Kau tidak perlu meminta maaf kepadaku, Kapten. Kita berdua sama-sama menikmati momen itu. Jadi tidak ada yang salah dalam hal ini, ucap Fanny sembari berdiri menghampiri Hendrik. Tidak, kau tidak bisa mengatakan hal itu, Fanny. Aku ini hanya seorang pengawal, dan aku sama sekali tidak pantas untuk berdekatan denganmu, ucap Hendrik. Memangnya penting bagiku jika kau ini seorang pengawal atau bukan? Bagiku jabatan dan juga status seseorang tidak berarti untukku. Aku benar-benar ingin menjalin kedekatan denganmu, Kapten. Kau telah membuatku jatuh cinta dengan kebaikan dan juga perlindungan yang kau berikan kepadaku, ucap Fanny yang akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Hendrik dan membuat laki-laki itu tercengang oleh pengakuan Fanny. Tolong jangan hancurkan perasaanku dengan kebenaran bahwa kau tidak mencintaiku, Kapten. Tidak bisakah kau memberitahuku bahwa kau juga memiliki perasaan yang sama denganku? Tanya Fanny. Bersambung.